Kebanyakan orang ketika jatuh cinta, tentu perhatiannya akan terfokus pada orang tersebut. Tidak heran, seringkali mereka juga suka memikirkannya secara diam-diam. Mungkin kamu juga seperti itu kan? Namun tahukah kamu, sebenarnya ada banyak keajaiban yang akan terjadi jika kamu terus memikirkan seseorang, terutama jika dibarengi dengan perasaan rindu, cinta, atau kekhawatiran. Lalu, hal apa saja yang akan terjadi jika kita terus memikirkan seseorang? Jika kamu penasaran, simak video ini sampai selesai. Karena boleh jadi, video ini akan menjadi kabar baik untukmu. 1. Kamu terus muncul di pikirannya. Dalam spiritualitas, ada keyakinan bahwa setiap pikiran yang kita tujukan kepada seseorang membawa getaran atau frekuensi tertentu. Ketika kamu memikirkan seseorang secara terus-menerus dan konsisten, energi itu seperti sinyal yang dikirim ke semesta dengan nama orang tersebut sebagai tujuan. Semakin kuat intensitas pikiranmu, semakin besar pula kemungkinan energi itu ditangkap oleh orang yang kamu pikirkan. Dari sisi psikologi, ini mirip dengan konsep rangsangan bawah sadar. Saat kamu secara emosional fokus kepada seseorang, kamu bisa mempengaruhi kepekaan orang itu terhadap dirimu, terutama jika kalian pernah memiliki kedekatan emosional sebelumnya. Tanpa disadari, dia bisa memikirkanmu, merasa gelisah, atau bahkan menyebut namamu dalam pikirannya. Selain itu, ada juga yang menyebut fenomena ini sebagai bagian dari telepati emosional, di mana seseorang bisa memunculkan getaran keberadaan dalam benak orang lain hanya karena ada hubungan batin atau keterikatan yang belum selesai. Jadi jika kamu merasa sangat sering memikirkan seseorang, dan kemudian dia tiba-tiba menghubungimu atau menyebut namamu dalam konteks tak terduga, bisa jadi kamu memang benar-benar hadir dalam pikirannya, karena energimu telah lebih dulu sampai ke sana. 2. Pikiran dan perasaan kalian terhubung. Hubungan antara pikiran dan perasaan dua orang bisa terjadi ketika ada keterikatan emosional yang mendalam, baik karena kedekatan masa lalu, rasa cinta yang kuat, ataupun karena sering memikirkan satu sama lain secara intens. Dalam psikologi, hal ini bisa dijelaskan melalui konsep emosional kontagion, yaitu kondisi di mana emosi seseorang bisa menular ke orang lain tanpa perlu banyak kata-kata. Hal ini umum terjadi pada pasangan, sahabat dekat, atau bahkan seseorang yang sering kita pikirkan secara emosional. Dari sudut pandang spiritual, keterhubungan ini sering disebut sebagai energetic cord atau tali energi. Tali ini tidak terlihat, tetapi diyakini menghubungkan dua jiwa yang saling terikat secara emosional. Ketika kamu memikirkan seseorang disertai dengan perasaan kuat, baik cinta, rindu, atau bahkan sedih, tali ini bisa mengaktifkan resonansi perasaan yang sama pada dirinya. Hasilnya, dia mungkin merasakan hal yang mirip tanpa tahu dari mana asalnya. Ada juga istilah dalam spiritualitas yaitu entenglemen jiwa, yang menggambarkan bagaimana dua individu bisa merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Contohnya, ketika kamu merasa sedih dan tiba-tiba dia pun merasakan kegelisahan, padahal kalian tidak berkomunikasi. Hubungan batin seperti ini bukan hanya mitos, tapi sering dikaitkan dengan pengalaman nyata banyak orang yang merasa tersambung secara tak kasat mata. 3. Cepat atau lambat, dia akan mencintaimu. Keyakinan ini erat kaitannya dengan prinsip law of attraction atau hukum tarik-menarik. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan perasaan cinta yang tulus, kamu sebenarnya sedang mengirimkan frekuensi emosional yang spesifik ke alam semesta. Energi cinta ini bersifat magnetis, dan dalam waktu tertentu bisa menarik respon yang sepadan dari orang yang kamu pikirkan, bahkan jika awalnya dia tidak memiliki perasaan terhadapmu. Dari perspektif neurologis, ketika seseorang terus mendapatkan perhatian emosional secara konsisten, meskipun tidak secara langsung, alam bawah sadarnya bisa membentuk asosiasi yang positif terhadapmu. Hal ini mirip dengan repetition priming, yaitu kecenderungan otak manusia untuk merespon hal-hal yang sering terpapar, termasuk nama, wajah, atau perasaan tertentu. Meskipun kamu tidak selalu hadir secara fisik, energi dan niatmu bisa tertanam dalam pikirannya. Dalam spiritualitas, hal ini disebut sebagai energi niat yang terus mengalir. Jika niatmu murni dan tidak memaksa, energi tersebut akan membangun jembatan emosional.
Seiring waktu, ia bisa merasa nyaman, rindu, dan mulai menyadari adanya rasa yang tumbuh tanpa sebab yang jelas. Banyak hubungan yang berawal dari cinta satu arah, namun akhirnya menjadi dua arah karena satu pihak konsisten memikirkan dan mendoakan dalam diam. Namun perlu diingat, cinta yang tumbuh karena energi yang dikirimkan hanya akan bertahan jika didasari oleh ketulusan, bukan obsesi. Perasaan sejati tidak pernah memaksakan datangnya cinta, tapi memancarkan frekuensi yang tepat hingga cinta itu datang dengan sendirinya. 4. Tidak bisa tidur malam hari. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa dijelaskan sebagai overthinking atau aktivasi emosional yang tidak disadari. Ketika seseorang sedang dipikirkan oleh orang lain secara intens, khususnya dengan emosi yang kuat seperti rindu atau cinta, alam bawah sadarnya bisa merespon energi tersebut. Akibatnya, tubuh merasakan gelisah, detak jantung meningkat, atau perasaan tidak tenang yang mengganggu tidur. Dalam spiritualitas, kondisi ini dipercaya sebagai tanda adanya energi yang masuk atau koneksi batin yang sedang aktif. Pikiran kita di malam hari menjadi lebih sensitif karena suasana lebih hening. Frekuensi gelombang otak pun melambat menuju kondisi relaksasi. Ini membuat kita lebih mudah merasakan getaran batin dari orang lain. Jadi jika seseorang sedang memikirkanmu dengan sangat kuat, bisa jadi kamu ikut merasakannya sebagai dorongan emosional tanpa penyebab logis. Dan salah satu efeknya adalah sulit tidur. Beberapa kepercayaan juga menyebutkan bahwa ketika dua jiwa saling terhubung secara emosional, mereka bisa bertemu di dimensi batin pada malam hari. Maka rasa tidak bisa tidur bisa jadi merupakan bentuk kegelisahan spiritual karena ada jiwa lain yang sedang memanggil atau memikirkan. Jika ini sering terjadi pada jam-jam tertentu, misalnya antara pukul 2 hingga 4 pagi, itu disebut sebagai jam spiritual, di mana koneksi jiwa paling kuat terjadi. 5. Dia akan mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Pelajaran dari fenomena ini erat kaitannya dengan konsep doa yang tersembunyi, energi positif, dan kekuatan niat tulus. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan kasih sayang, perhatian, dan harapan baik secara konsisten, kamu sebenarnya sedang mengirimkan energi positif ke dalam kehidupannya. Energi ini bisa berbentuk doa, harapan yang diam-diam, atau niat baik yang keluar dari hati. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan budaya, niat baik yang ditujukan kepada seseorang memiliki kekuatan untuk memudahkan jalan hidupnya. Dari sisi psikologi positif, jika kamu pernah hadir sebagai sosok yang memberikan dampak baik dalam hidup, ingatan tentangmu bisa membangkitkan emosi positif yang memotivasi dia untuk lebih semangat, lebih fokus, dan lebih beruntung dalam menjalani hari-harinya. Selain itu, menurut konsep energi kolektif, setiap energi cinta, kepedulian, atau harapan baik yang dikirimkan akan menjadi bagian dari energi semesta yang membantu menciptakan aliran yang lancar dalam hidup orang tersebut. Jadi meski kamu tidak ada secara fisik, getaran baikmu tetap bekerja. Banyak orang yang merasa doanya dikabulkan setelah diam-diam didoakan oleh seseorang yang menyayanginya secara tulus. Kesimpulannya, ketika kamu memikirkan seseorang dengan niat baik yang konsisten, tidak hanya kamu yang merasa terhubung, tapi kehidupannya pun bisa ikut menjadi lebih ringan dan diberi kelancaran, seolah-olah semesta ikut mendukungnya karena adanya cinta yang murni dari hati. 6. Dia akan merasa rindu meski tidak tahu rindu itu untuk siapa. Perasaan rindu yang muncul tanpa sebab jelas seringkali berkaitan dengan koneksi batin antara dua orang, terutama jika salah satunya sedang memikirkan yang lain secara terus-menerus. Dalam spiritualitas, hal ini disebut sebagai bentuk getaran jiwa yang sampai ke alam bawah sadar orang yang kamu pikirkan. Energi rindu yang kamu pancarkan bisa dirasakan olehnya dalam bentuk emosi yang samar, seperti gelisah, kosong, atau tiba-tiba merasa ada yang kurang. Secara psikologis, kondisi ini bisa dikaitkan dengan emosi yang tertular secara tidak langsung. Jika dua orang pernah menjalin keterikatan emosional, otak mereka menyimpan jejak memori emosional. Saat kamu kembali memikirkannya dengan perasaan kuat, otaknya bisa aktif secara tidak sadar menimbulkan perasaan familiar dan rindu yang tidak bisa dijelaskan.
Dalam beberapa pandangan spiritual, ini disebut sebagai sinyal batin. Jiwa seseorang merasakan panggilan dari jiwa lain yang sedang merindukannya. Karena tidak ada komunikasi fisik, rasa rindu itu terasa aneh dan sulit dijelaskan. Banyak orang pernah mengalami situasi ini. Merasa hampa atau rindu tiba-tiba, lalu tak lama kemudian, seseorang dari masa lalu menghubungi atau muncul dalam mimpinya. Itu bukan kebetulan, bisa jadi energi rindumu sudah lebih dulu sampai ke hatinya. 7. Mengalami fenomena sinkronisitas. Sinkronisitas adalah kejadian-kejadian kebetulan yang terasa sangat bermakna. Seolah-olah semesta sedang menyampaikan pesan atau mempertemukanmu dengan sesuatu yang berkaitan dengan orang yang kamu pikirkan. Contohnya, kamu terus memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, melihat namanya muncul di mana-mana, atau bertemu orang yang mirip dengannya secara tiba-tiba. Dalam spiritualitas, sinkronisitas sering dianggap sebagai tanda bahwa energi antara dua orang sedang aktif atau terhubung. Energi itu kemudian mengatur realitas luar agar menyampaikan pesan tertentu. Misalnya, kamu memikirkan seseorang lalu bertemu orang lain yang menyebut namanya tanpa disengaja. Itu bisa dianggap sebagai pertanda bahwa ikatan batinmu sedang bekerja atau dia pun memikirkanmu di saat yang sama. Fenomena ini sering membuat orang merasa heran atau bahkan merinding, karena terasa terlalu pas untuk disebut sebagai kebetulan. Tapi sebenarnya, itu adalah refleksi dari energi batinmu yang sedang terhubung kuat dengan seseorang, dan semesta sedang memperlihatkannya melalui kejadian-kejadian kecil namun bermakna. 8. Tiba-tiba ingin bertemu denganmu. Keinginan tiba-tiba untuk bertemu dengan seseorang tanpa alasan yang jelas bisa jadi merupakan reaksi alam bawah sadar terhadap koneksi emosional atau energi yang sedang kamu pancarkan. Saat kamu terus memikirkan seseorang dengan intensitas yang dalam, perasaan dan fokusmu menciptakan gelombang energi yang bisa ditangkap oleh batinnya, meskipun secara logika dia tidak tahu kamu sedang memikirkannya. Dalam perspektif psikologi bawah sadar, ini bisa dijelaskan sebagai emotional imprint, yaitu jejak emosional yang tersimpan di dalam ingatan. Jika kamu pernah memberikan pengaruh positif dalam hidupnya, maka pikirannya bisa secara tidak sadar tertarik untuk kembali merasakan kehadiranmu. Dan ini muncul dalam bentuk dorongan untuk ingin bertemu, merindukanmu tanpa sebab, atau merasa penasaran terhadapmu. Dari sisi energi spiritual, keinginan untuk bertemu seringkali muncul karena adanya tarikan energi jiwa. Jiwa seseorang yang sedang kamu pikirkan bisa merespon energi itu dan merasa terdorong untuk mencari sumber getaran tersebut. Bahkan jika dia belum menyadari perasaannya sendiri, tubuh dan emosinya bisa memberikan sinyal. Seperti ingin jalan ke tempat tertentu yang dulu kamu datangi, ingin membuka chat lama, atau merasa perlu menghubungimu tanpa tahu mengapa. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan konsep telepati emosional, yaitu kemampuan dua jiwa yang terhubung untuk saling merasakan dorongan emosional dari satu sama lain. Jadi ketika kamu rindu dan terus memikirkannya, dorongan itu bisa menumbuhkan perasaan serupa terhadapnya. Kadang, bahkan dia sendiri bingung kenapa tiba-tiba terlintas kamu dalam pikirannya dan merasa terdorong untuk melihatmu. 9. Dia akan memimpikan kamu. Mimpi sering dianggap sebagai jendela ke alam bawah sadar dan dunia batin kita. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan perasaan kuat, energi emosional yang kamu pancarkan bisa mempengaruhi alam bawah sadar orang tersebut, sehingga dia mulai memimpikan kamu. Dari sudut pandang psikologi, mimpi tentang seseorang yang sering muncul dalam pikiran bisa terjadi karena otak sedang memproses ingatan dan emosi yang berhubungan dengan orang tersebut. Saat tidur, otak mencoba menyusun kembali informasi yang penting atau yang belum terselesaikan secara emosional, sehingga orang yang kamu pikirkan kerap muncul dalam mimpi. Dalam konteks spiritual dan kepercayaan tradisional, mimpi juga dipercaya sebagai medium komunikasi antar jiwa. Jika kalian memiliki ikatan batin yang kuat, energi dan pikiran yang kamu kirimkan bisa masuk ke dalam dunia mimpinya, memunculkan sosokmu dalam tidurnya. Ada pula keyakinan bahwa jiwa bisa bertemu dalam mimpi, yang membuat hubungan kalian terasa lebih dekat meski secara fisik berjauhan. Fenomena ini bukan hanya kebetulan,
melainkan tanda bahwa ada koneksi emosional dan spiritual yang aktif antara kamu dan dia. Mimpi-mimpi tersebut bisa menjadi pesan bawah sadar bahwa dia sedang merasakan kehadiranmu, bahkan ketika kalian tidak berkomunikasi secara langsung. 10. Ikatan batin kalian menjadi kuat. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan penuh perasaan dan perhatian, secara tidak langsung kamu sedang membangun sebuah ikatan batin yang mendalam. Ikatan ini bukan sekadar hubungan fisik atau komunikasi verbal, melainkan koneksi emosional dan spiritual yang menghubungkan jiwa kalian. Dari perspektif psikologi, ikatan batin ini bisa dijelaskan sebagai proses emosional bonding atau keterikatan emosional yang terjadi ketika dua orang saling beresonansi secara intens. Energi dan perasaan yang kamu kirimkan dapat mempengaruhi keadaan emosionalnya, dan sebaliknya, hal ini membangun pola komunikasi nonverbal yang kuat, seperti merasakan suasana hati, pikiran, atau bahkan kebutuhan satu sama lain tanpa harus mengatakannya. Dalam kerangka spiritual dan metafisika, ikatan batin disebut sebagai soul connection, atau hubungan jiwa yang menyatukan dua individu pada tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk hubungan yang melampaui waktu dan ruang, di mana energi kalian saling beresonansi dan memperkuat satu sama lain. Ikatan ini membuat kalian merasa saling memahami, meski tidak selalu bertatap muka. Ikatan batin yang kuat juga menjadi pondasi untuk hubungan yang lebih harmonis dan langgeng. Koneksi ini memungkinkan keduanya untuk tumbuh bersama secara emosional dan spiritual. Oleh karena itu, ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan cinta dan niat baik, sebenarnya kamu sedang memperkuat jembatan batin yang menghubungkan kalian, sehingga ikatan itu akan semakin kokoh dan bermakna seiring waktu. Nah, itu dia 10 hal yang bisa terjadi jika kamu terus memikirkan seseorang. Jadi, jangan remehkan kekuatan pikiran dan energi yang kamu kirimkan, karena itu bisa membawa dampak besar bagi hubungan kalian. Tapi perlu diingat, tetap jaga hati dan pikiran supaya energi yang kamu pancarkan selalu positif. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu, supaya mereka juga tahu rahasianya. Sampai jumpa di video selanjutnya.